At the first place, pada awalnya dia harus melaporkan sehingga hal ini harus terjadi. Dan kenapa kok akhirnya ini harus dicabut lagi juga? Apa yang diinginkan oleh Ayah Kejora, sama yang diinginkan oleh saya, sama yang diinginkan oleh semua ayah di seluruh dunia, yaitu ingin anaknya berbahagia, dilindungi, dan juga mendapatkan selalu peruntungan dan keberuntungan dalam setiap langkah. Angka korban yang kembali kepada pelakunya itu 5 kali lebih besar dibandingkan angka korban yang akhirnya bisa melepaskan diri dari pasangan pelaku KDRT-nya ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau kemarin Mbak Im Wong ini dikomentarin sebagai sebuah prank yang keterlaluan atau prank hard, maka Lesti kali ini dihujat. Jika Mbak Im Wong prank hard, Lesti prank harder. Siapa yang diprank? Katanya kepolisian. Katanya seluruh masyarakat se-Indonesia. Karena apa? Karena Lesti mencabut laporan yang telah dibuatnya dan membuat Rizky Bilar dipanggil, dinyatakan sebagai tersangka, dan dikenakan baju oranye, ditunjukkan kepada mass media. Tapi apakah betul Lesti sedangkal itu? Apakah betul Lesti menjadikan rumah tangganya sebagai objek prank? Apa tidak ada alasan yang lebih rumit daripada hal itu dan terus kemudian sekedar cabut laporan dan damai? Ada yang bilang juga jangan-jangan ini semua settingan sejak awal, atau jangan-jangan ini adalah hidayah yang didapatkannya sepulang dari umroh dari Tanah Suci. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang. Yang pertama adalah alasan Lesti yang mengatakan anak ini dijadikan alasan mengapa dia harus perlu mencabut laporan karena tidak ingin anaknya melihat ayahnya nanti memiliki status napi. Dan napinya disebabkan karena laporan ibunya. Oke, itu sesuatu yang mulia, sesuatu hal yang sangat-sangat penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi apakah itu dibenarkan jika ternyata apa yang dilaporkan adalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga? Jika yang dilaporkan adalah ayahnya diduga menganiaya ibunya karena amarahnya, apakah nanti Baby L saat dewasa akan sependapat dengan Lesti? Atau malah sebenarnya dia menginginkan bahwa ibunya tidak pernah mencabut laporan itu sama sekali? Mungkin kita perlu waktu 10, 15, 20 tahun lagi untuk melihatnya. Tetapi saya katakan bahwa betul alasan itu ada, tapi sepertinya mungkin hanya kurang dari 20% dari alasan yang sesungguhnya. Itu apa? Semoga keluar di kartu saya. Jika tidak, nanti saya akan bahas di kesempatan berikutnya. Selain anak, apa kira-kira alasan yang lainnya? Kalau menurut saya tentu saja perasaannya ini tadi yang dibuat bingung. Karena meskipun dia kemarin dalam kondisi penuh dengan amarah saat melaporkan, seperti yang saya duga mereka berdua ini masih memiliki cinta dan rasa sayang di hati mereka. Itu sudah saya katakan sejak awal terjadinya pelaporan ini, bahwa masih ada cinta di antara mereka berdua. Dan cinta itulah yang melatar belakangi tindakan yang kalau boleh saya katakan tindakan yang bodoh dengan mencabut laporan. Tapi bukankah orang yang jatuh cinta memang akan selalu bodoh? Sehingga kalau saya bilang, ya sepertinya seluruh Indonesia juga tahu kalau Rizky Bilar yang telah menemaninya beberapa tahun ke belakang mewujudkan cinta penuh fantasi yang saya pikir diimpikan oleh seluruh wanita di seluruh dunia. Gadis desa pergi ke kota menjadi seorang biduan terkenal, selebrita, dan bertemu pemuda tampan lalu hidup berbahagia sampai akhir hayat mereka. Dan tentu saja pasti akan merasa tidak ingin jika itu semua harus berakhir dengan cerita seperti ini. Kalau kita boleh ambil satu kata, itu adalah bucin. Tapi tentu saja, meskipun di sini laporan telah dicabut, tetap ada sebuah perjanjian tertulis yang dilakukan, saya yakin di depan notaris, di mana bahwa disepakati jika Rizky Bilar tidak akan melakukan hal yang dituduhkan kemarin dan tidak mengulanginya sama sekali. Hal ini akan ditandatangani berdua dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah perselingkuhan yang diduga kemarin juga dilakukan dan menyebabkan terjadinya dugaan KDRT ini tadi. Tapi yang miris adalah gelombang cancel, gelombang hate, gelombang ujaran kebencian dan hujatan yang dialamatkan kepada Lesti. Betul sekali, sekarang bukan kepada Rizky Bilar, tapi teruntuk Lesti Kejora. Dan ini terjadi
sesaat setelah dia mencabut laporannya. Saya sudah tidak tega melihat apa yang dikatakan oleh para penghuni Twitter. Tapi di Instagram itu cukup menggambarkan, apalagi di lini masa yang lainnya. Tapi saya ingin menginformasikan satu hal yang sangat penting di sini, bahwasanya seseorang yang terlibat dalam toxic relationship atau codependent relationship itu mayoritas akan susah keluar dari hubungan mereka atau lepas dari hubungan ini. Artinya, mereka itu sangat sulit meninggalkan abuser atau penyiksanya ini tadi. Dan menurut statistik, angka korban yang kembali kepada pelakunya itu 5 kali lebih besar dibandingkan angka korban yang akhirnya bisa melepaskan diri dari pasangan pelaku KDRT-nya ini tadi. Dan jika dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bukan dari ramalan saya yang sebelumnya loh ya, karena saya sudah meramalkan bahwa bisa saja ini bukan yang pertama kali. Maka bisa diduga bahwa Lesti di sini sudah masuk ke dalam cycle of abuse dan mengalami apa yang disebut sebagai, ini diduga ya, trauma bonding. Dan ini akan membuat itu semua susah lepas. Terlebih, ini adalah pernikahan pertama di mana dia tidak memiliki baseline atau satu benchmark atau satu perbandingan dengan cerita yang lainnya, dan juga anak yang mereka miliki ini tadi. Belum tentu saja membicarakan tentang kontrak dan juga kerjasama bisnis yang mengikat mereka berdua. Sungguh menyeramkan. Ini akan terlihat bahwa Dede Lesti membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk muncul ke publik, berhadapan dengan suaminya, memaafkannya dan mencabut laporannya. Tapi tahukah kalian, jika kalian terus menghujat Dede Lesti di sini, ini secara tidak langsung diduga akan memberikan power atau kekuatan kepada si abusernya atau yang diduga melakukan KDRT ini. Karena disadari atau tidak, secara tidak langsung bisa saja ini memberikan kepuasan tersendiri. Dan mungkin tidak semua dari kalian yang menyadari fakta bahwa saat seorang korban KDRT akhirnya memilih untuk bertahan, terus melihat bahwa kalian semua menghujat dia dengan mengatakan, nyesel kemarin-kemarin udah didukung, ternyata ini hanya prank dan sensasi drama saja. Dan saat dia mendengar, ini akan membuat si korban KDRT ini merasa tidak ada yang mendukung lagi dan gak ada yang mencintainya. Dan itu hanya akan menjadikan alasan si korban untuk lari kepada si pelaku KDRT ini tadi. Karena dia berpikir bahwa sumber cintanya hanya ada di situ. Maka dia akan semakin percaya dengan ilusi yang diciptakan oleh si pelaku ini tadi. Dan mulai bermunculan banyak pakar micro expression atau ekspresi mikro yang mencoba untuk menerjemahkan wajah dari Rizky Bilar saat dia ditampilkan dengan mengenakan baju oranye yang merupakan tahanan Polres Jakarta Selatan. Terlihat dia sangat stres, tatapan mata yang tajam, serta gelengan kepalanya yang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bukan tidak mungkin setelah kejadian ini, bukan rasa terima kasih yang akan diekspresikan karena istrinya ini tadi mencabut laporannya, tapi malah bisa saja menyalahkan istrinya. Mengapa at the first place, pada awalnya dia harus melaporkan sehingga hal ini harus terjadi. Dan kenapa kok akhirnya ini harus dicabut lagi juga? Di mana dia akan menyalahkan istrinya. Mengapa ini semua harus dilaporkan untuk pertama kalinya, kalau seandainya ini akan dicabut seperti saat ini, di saat semuanya sudah terlambat, di saat image-nya sudah hancur mengenakan baju berwarna orange tadi. Nah, di titik ini bukankah seharusnya kita menunjukkan dukungan kita kepada Dede Lesti alih-alih menghujatnya? Karena kita seharusnya mencoba untuk mengerti mengapa dia akhirnya memilih posisi untuk bertahan dan tetap berdiri di sampingnya untuk menjaga hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena bisa jadi Lesti terpaksa harus melakukan ini. Betul sekali. Bisa jadi Lesti terpaksa harus melakukan ini, mencabut laporan karena sebuah hal yang lebih besar, lebih mengerikan yang harus dia hadapi. Apa kira-kira hal itu? Saya kira perlu satu konten yang lain untuk membahas hal ini. Saya akan sampaikan pesan yang lainnya, yaitu jikalaupun ternyata kalian tidak ngefans lagi, hilang respect atau tidak mendukung Lesti sebagai seorang penyanyi atau pesohor, maka cobalah untuk melihat dan mendukung dia sebagai seorang wanita korban KDRT yang telah mencoba melaporkan, tapi akhirnya bisa jadi
Diduga dia terpaksa harus mencabut laporan ini dan tidak perlu menjadi seorang psikolog untuk bisa mengetahui akan muncul ketakutan, trust issue atau isu ketidakpercayaan, ketidakstabilan emosi tidak hanya pada diri Lesti, tapi juga pada diri Rizky Bilar. Dan hujatan tidak membantu Lesti untuk menghadapi ini semua. Dan selain tatapan wajah Rizky Bilar, yang menjadi sorotan adalah tatapan wajah dari Ayah Kejora, yang wajahnya terlihat tegang. Saya belum pernah melihat wajah Ayah Kejora tidak ramah seperti ini. Dan tampak sekali memikirkan banyak hal di kepalanya. Apa yang diinginkan oleh Ayah Kejora, sama yang diinginkan oleh saya, sama yang diinginkan oleh semua ayah di seluruh dunia, yaitu ingin anaknya berbahagia, dilindungi, dan juga mendapatkan selalu peruntungan dan keberuntungan dalam setiap langkahnya. Di saat seperti ini, beliau yang seharusnya saya lihat memiliki keinginan yang berbeda dengan Lesti, untuk kesekian kalinya mungkin saja terpaksa harus mengikuti apa yang dimau oleh anak kesayangannya ini. Dan jika hal ini dianggap bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya, apalah daya seorang ayah. Larang keras Lesti untuk bertahan pasti seperti menentang apa yang diinginkan oleh Lesti, dan ayahnya pasti tidak ingin melakukan hal itu. Dan melihat dari wajahnya ini, saya katakan bahwa ayahnya pun sudah kehilangan kepercayaan kepada Rizky Bilar. Sekarang mungkin tidak akan semudah itu ayahnya akan percaya. Sekarang mungkin tidak akan segampang itu ayahnya akan membiarkan anaknya ini tadi berada satu rumah tanpa setiap hari mengeceknya. Meski menerima keputusan anaknya, tapi saya yakin sebagai seorang ayah yang normal, beliau akan lebih strict, lebih sering berkunjung dan menginap, lebih sering mengecek dan menaruh seseorang untuk bisa melaporkan kondisi yang sesungguhnya. Dan ini adalah satu hal yang wajar bagi seorang ayah. Yang sayangnya ini bukan satu hal yang wajar bagi sebuah pernikahan. Akankah tidak akan menjadi penyebab perpisahan mereka nanti? Maka sebenarnya ini semua masih menjadi misteri. Dan kita sebenarnya cukup tahu apa yang dikatakan oleh Lesti saat dia muncul untuk pertama kali menceritakan tentang pencabutan laporannya, tidak bisa kita percayai keseluruhannya. Maka silahkan menonton konten yang berikutnya, di mana dikatakan bahwa Lesti mencabut laporan dengan tidak ada ancaman dari pihak atau ancaman atas hal apapun. Apakah kalian percaya? Kalau saya sih tidak. Kira-kira apa yang membuat Dedek Lesti harus mencabut laporan? Tentu saja selain kebucinan dan anaknya. Maka silahkan menonton. Silahkan subscribe jika kalian takut ketinggalan, dan terima kasih atas atensi kalian menyaksikan konten ini. Sampai jumpa.